wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat hidup sehingga kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga nantinya bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar, Presiden Islam, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang nanti dapat memberikan syafaat kepada kita semuanya di yaumil kiamah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, sedulur-sedulurku semuanya, pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita patuhi dan perlu kita teladani. Sebelum memasuki ke materi, saya memiliki sedikit syair sholawat yang mana menceritakan tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dinane Isnin 12 Maulud taun gajah. Engkang ibu asmane Siti Aminah, engkang rama asmane Sayyid Abdullah. Ayo para kanca padha salat berjamaah. Salat berjamaah ganjarane 17 derajat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui semuanya. Mungkin teman-teman pun sudah mengetahui dan paham betul tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disebutkan dalam syair yang saya nyanyikan tadi, ya meskipun suaranya agak serak-serak basah gitu ya, telah disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, dan di situ dicantumkan dinamakan tahunnya itu tahun gajah. Karena apa? Ya, karena pada saat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Ka'bah diserang oleh seorang raja, Namrud namanya. Dia menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya yang menunggangi kendaraan gajah. Namun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil dan membawa butiran-butiran batu kecil yang berasal dari neraka.
Kemudian burung-burung itu membawanya dan melemparkan kepada para pasukan Namrud tersebut, dan akhirnya mati semuanya dan tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Teman-teman yang saya cintai, itu sekilas tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu poin pentingnya yaitu kita sebagai umatnya saat ini, sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana kita menjadi umat yang baik, yang dapat meniru, mentauladani sifat dan perilaku Kanjeng Nabi Muhammad. Itu PR buat kita. Apa saja? Banyak sekali. Banyak sekali sifat-sifat Rasulullah SAW yang perlu kita teladani. Seperti disebutkan dalam Al-Quran. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Inti dari surat itu menyebutkan bahwasanya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sifat uswatun hasanah. Sudah jelas Rasulullah itu berperilaku yang baik, berbudi pekerti yang luhur. Lalu apa kita sebagai umatnya? Apa yang harus kita lakukan? Kita mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi, tapi kalau kita tidak bisa mencontohnya, jangan harap mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Lalu banyak sekali sifat-sifatnya yang perlu kita teladani. Saya di sini akan menyontohkan 4 saja sifat utama Kanjeng Nabi, yaitu yang pertama, sidik, yaitu jujur. Ya, kita mungkin sebagai umatnya, kita sudah mengenal betul tentang arti dari kata jujur. Mudah sekali jujur, iya, kita paham. Tapi kita susah untuk mengaplikasikannya. Kenapa? Itulah karena manusia sering diiringi dengan nafsu. Apalagi nafsunya nafsu syaitan. Itu yang sangat berbahaya. Yang kedua sifat Rasulullah yaitu amanah, dapat dipercaya. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan hidup kita kepada teman kita saja, ketika kita mendapatkan amanah, apakah kita menyampaikan dengan benar? Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau memang kita ingin meniru sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mari kita terapkan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, tabligh, menyampaikan. Rasulullah SAW menyampaikan dengan baik dan benar tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Dengan baik dan benar, tak ada kesalahan sedikit pun. Itulah sifat Rasulullah. Lalu yang kita pertanyakan, bagaimana pada diri kita? Yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang fatonah. Sifat Rasulullah SAW, yaitu cerdas. Nah, Rasulullah SAW itu sangat cerdas. Seperti kecerdasannya itu dicontohkan ketika Rasulullah mengambil keputusan tentang peletakan batu Hajar Aswad yang diletakkan di Ka'bah. Begitu cerdasnya Rasulullah dalam memutuskan bagaimana cara meletakkannya. Karena di saat itu ketika ingin meletakkan batu yang dinamakan Hajar Aswad itu tadi, terjadilah perselisihan. Tapi dengan kecerdasan Rasulullah, semuanya tetap berjalan dan tetap baik-baik saja. Inilah kita sebagai umat Rasulullah SAW yang mengharapkan syafaatnya. Dalam kecerdasan, makanya kita disuruh sekolah, disuruh kuliah. Untuk apa? Supaya kita cerdas, supaya kita berilmu, supaya kita lebih berakhlak,
supaya kita lebih beradab. Karena percuma saja cerdas kalau tidak berakhlak, tidak beradab, itu sangatlah percuma. Teman-teman yang saya cintai, di akhir, sebelum saya akhiri pidato singkat saya ini, saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri, umumnya kepada kita semua. Kita sebagai umat Rasulullah SAW, yuk bareng-bareng merubah diri, melangkahkan kaki hari demi hari untuk menuju yang lebih baik, dan lebih baik. Dan semoga kita semua nantinya bisa mengamalkan, mentauladani sifat-sifat Rasulullah SAW, dan nantinya di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.